Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja, dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja, dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata, sampai air menutup mata. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunan Abdillah di EZTV. Kali ini kita akan membahas isu-isu yang trending topik di Indonesia. Sebuah isu di ranah sosial media, yaitu mengenai ulang tahun PKI begitu gencar, baik di Facebook maupun di Twitter. Kita akan membahas pentingnya isu ini di tengah-tengah COVID-19, karena kita butuh kepastian. Masyarakat kita sangat mudah diadu domba oleh orang-orang asing yang memiliki bermacam-macam kepentingan. Kita akan flashback di tahun 1914, tepatnya tanggal 23 Mei, seorang sosialis bernama Henk Sneeveld mendirikan Indie Social Democratic Association, cikal bakal dari PKI. Yang kemudian dua tokoh lainnya ada Semaun hingga DN Aidit. Begitu lamanya sejarah Partai Komunis di Indonesia ini, hingga di 2020 juga menjadi isu yang memang sangat panas. EZTV kebetulan dihadirkan dua orang tokoh yang sangat expert, yaitu Bapak Taufikur Rahman, Dekan dari Universitas Mustopo, Bapak Dadung Harstio yang tokoh pemuda. Selamat malam. Kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita, dimulai mungkin dari Bapak Dadung.
mengenai bagaimana seorang sosialis yang self-fit terutama dikaitkan dengan perdagangan dan isu kekinian. Ya, saya kira pengaruh Barat pada waktu itu Indonesia yang kaya raya dengan rempah-rempah dan potensi pertaniannya. Di saat itu Eropa juga lagi membutuhkan barang-barang itu, maka banyak Eropa masuk ke Indonesia melalui misi dagang. Lah di dalam misi dagang ini tentu ada benturan budaya, iya kan? Makanya mereka datang di sini selain misi dagang, dia juga memberikan pengaruh-pengaruh, paham-paham, ya kan, filsafat sosial kan itu kan, sehingga ini menjelma menjadi suatu gerakan atau aliran di masyarakat. Nah, kemudian itu berkembang dan subur di sini, ya kan, akhirnya menjadi paham sosialis dan komunis. Ada isu-isu mengenai perayaan 23 Mei 2020 di Semarang. Isu ini menggoreng isu yang memang kan kalau kita ngelihat TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu kan sudah dihapus nih PKI ini. Situasi Indonesia saat ini kan boleh dibilang di middle cross ya, ke kanan tidak, ke kiri tidak, ke barat, ke timur tidak kan loh. Sedang melakukan konsolidasi, khususnya masalah ekonomi. Artinya paham-paham itu masuk di dalam struktur ekonomi ini secara berbarengan kan itu. Di dalam ekonomi itu ada keterpengaruhan, tarik menarik pengaruh dalam ekonomi itu ada. Makanya muncul paham. Satu sisi paham sosialis, satu sisi paham kapitalis. Lah ini akan menjadi pergumulan tarik menarik di Indonesia dengan adanya TAP MPRS 2566, kemudian kita sudah menetapkan konsensus adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa kita. Tentunya kita mengacu pada hal itu karena itu sudah menjadi ketetapan, menjadi komitmen konsensus kita kan itu. Gimana tanggapan seorang akademisi dengan isu-isu PKI di tengah-tengah masyarakat ini, apalagi di tengah COVID? Banyak masyarakat menggoreng isu ini, bahkan kemarin tentang konser di bulan Ramadan aja menjadi polemik yang sangat dahsyat, bahkan dicaci maki pemerintah kita. Melihat hal seperti itu bagaimana sih? Ya, baik, terima kasih Bung Gunawan dan juga Mas Dadung, sahabat saya. Pertama, isu soal bangkitnya komunisme kita harus garis bawahi, mungkin ini ramai di media sosial, tapi di media faktual di masyarakat Indonesia hari ini mungkin tidak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena rakyat Indonesia hari ini sedang terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, dan mudah-mudahan dari krisis krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial ini tidak mengarah pada krisis kepercayaan, bahkan mengarah pada krisis politik. Soal gorengan isu bangkitnya komunisme, banyak orang yang bicara tidak percaya akan bangkitnya komunisme. Tapi beberapa media sosial sangat gencar, tim buzzer ini sangat gencar. Saya tidak tahu apakah di kita ada orang yang khusus untuk menggoreng konten ini. Tapi di media sosial begitu saya perhatikan di Twitter, di Facebook, di media sosial yang lain itu sangat kuat isu soal bangkitnya komunisme. Hanya di media televisi tidak menanggapi itu. Jadi sekalipun dia viral kelihatannya tidak diangkat ke permukaan. Kenapa demikian? Karena menurut saya ini adalah mengarah pada nanti bagaimana masyarakat akan mulai muncul stimulan-stimulan agar terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpin, terhadap pemerintahan. Nah, ini yang sedang dikuatkan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini sedang concern memberikan bantuan sosial. Kenapa? Karena kalau bantuan sosial ini tidak nyampe, bantuan sosial ini tidak sampai kepada masyarakat pada saat COVID-19 ini, maka ini sangat bahaya buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Sekarang kartu tenaga kerja aja udah hampir 6,5 juta pendaftar. Sebegitu kuat pemerintah keinginannya untuk mempertahankan krisis pangan misalkan, sehingga bagaimana beras masuk, bagaimana sembako masuk ke masyarakat. Nah, sehingga isu-isu di media sosial tidak dimakan oleh media televisi, oleh masyarakat Indonesia. Oke, kembali pada soal bangkitnya komunisme, setiap ideologi mungkin saja bisa bangkit. Tapi kan teman-teman di DPR hari ini sudah mengesahkan HIP ya, ideologi Pancasila. Jadi menurut saya masyarakat tidak usah juga terlalu khawatir, tidak usah terlalu risau, karena
komunisme akan bangkit ketika era di mana masyarakat lapar, Ya. di mana sembako tidak ada. Makanya yang menggoreng ini adalah orang-orang yang sangat paham situasi ini bisa saja terjadi, tapi antisipasi pemerintah saya yakin sudah lebih demikian kuat untuk mengantisipasi sehingga krisis sosial, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi ini tidak mengarah pada krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan ataupun pemerintah. Tapi untuk bangkitnya komunisme, jika misalkan diadakan di Semarang pun, saya yakin masyarakat tidak akan mudah terpengaruh masuk pada ideologi komunisme. Kenapa? Komunisme ini sudah hancur di dunia internasional. Nah, persoalannya adalah hari ini ketika terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Amerika ini selalu membuat offensive progresif terhadap Cina. Sementara Cina melakukan soft war ya dengan media IT-nya, dengan memberikan bantuan-bantuan humanis di COVID-19, dan dia berhasil menyelesaikan perang terhadap COVID-19. Kita harus sadar bahwa hari ini semua negara, 205 negara hancur babak belur tatanan ekonomi, sosial, dan pemerintahannya dengan adanya senjata yang disebut dengan COVID-19. Apakah ini senjata kimia? Apakah ini merupakan memang gejala alam 100 tahunan seperti yang dibilang di beberapa media? Yang penting adalah antisipasinya. Jadi ideologi Pancasila harus terus dibumikan di masyarakat Indonesia sehingga saya yakin ideologi komunis tidak akan laku. Kenapa? Karena kemarin waktu pengusahaan undang-undang HIP, misalkan Jajuli ketua fraksi PKS menolak karena tidak dimasukkannya TAP MPR 25 tahun 66. Jadi TAP MPR 2566 itu belum dicabut, Bung Gun. Jadi jangan salah itu. Jadi itu masih ada dan masyarakat Indonesia masih tahu bahwa TAP MPR 25 itu begitu kuatnya di Indonesia. Jadi kalau itu dicabut, maka saya yakin ini akan terjadi gelombang besar di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih trauma dengan kejadian komunisme atau pemberontakan PKI. Omongan Donald Trump yang disebut WHO sebagai antek Cina, terus artinya memang ada perang besar, perang dagang yang akhirnya Indonesia ini sebagai tadi better zone atau kuru sentra di dua kubu ini, dan agen-agen asing ada di Indonesia. Dan isu-isu PKI atau isu-isu kebangkitan ini mungkinkah dibangkitkan oleh agen-agen asing yang ada di kita? Menurut saya kebijakan politik Amerika di zamannya Obama dan Trump ini tentu beda. Pandangan politik Demokrat dan Republik ini beda, ya kan? Dalam menangani kasus-kasusnya juga berbeda. Kalau di masanya Obama atau Demokrat mengedepankan dialog, ya kan? Tapi kalau di masanya Trump melakukan tekanan-tekanan kan gitu. Jadi memahami Amerika ini juga melihat dari kebijakan politiknya kan itu. Sehingga Amerika melihat Cina ini juga berbeda di zamannya Obama dan zamannya Trump kan itu. Mungkin persoalan WHO ini kan juga dari proses yang panjang. Ya, Trump ini kan baru menjabat 2 periode, ya kan, yang pengaruh sosialnya juga sangat kurang. Kalau di Republik itu kan menguasai pengusaha-pengusaha besar. Kalau di Demokrat itu menguasai UMKM yang banyak kan begitu. Nah, ini kebijakan politiknya Amerika. Walaupun sampai sekarang ini belum ada tekanan Amerika ke Indonesia, belum ada. Sebetulnya bukan di kondisi COVID-19 ini. Indonesia ini sejak tahun 90 bahkan pasca lengsernya Pak Harto itu sudah menjadi arena perang tarung lah antara kubu barat dan kubu Cina ya. Artinya Amerika ini menjadikan Indonesia menjadi lahan pasar, begitu juga sama Cina. Makanya kita harus kembali kepada falsafah kita, balik lagi bahwa hubungan politik internasional Indonesia itu adalah hubungan yang di tengah, tidak berat ke Cina dan juga tidak berat ke Amerika. Nah, Bebas aktif ya. Bebas aktif di situ. Artinya apa? Sebetulnya hari ini misalkan orang yang menyangka Pak Jokowi dekat dengan Cina misalkan gitu, saya tidak yakin terhadap itu. Pak Jokowi saya yakin masih merah putih, NKRI. Tapi sekarang masalahnya adalah Pak Jokowi ini di semester atau periode yang kedua. Maka semua orang berkepentingan pasca Pak Jokowi ini siapa. Nah, goyangan isu soal ekonomi antara perang dagang Cina dan Amerika harus diakui bahwa barang ekspor Cina atau impor Cina di Amerika itu sangat dominan. Maka ketika itu dicabut, Amerika pasti kalang kabut. Dan situasi Amerika hari ini kan Donald Trump
pasca rencana mosi tidak percaya yang digagalkan oleh para senator, kubu Demokrat itu tidak berhasil. Tadi yang Bung Dadung bilang misalkan soal Obama dan Trump sangat jauh. Obama tuh mengedepankan kepentingan dialog, humanisme. Dan ada ciri yang paling menarik itu di dunia internasional, ketika Demokrat itu berjaya, maka biasanya itu pengusaha minyak. Dan ketika Republik itu berkuasa itu biasanya senjata. Tapi hari ini Donald Trump tidak mampu menggunakan kesempatan pola itu. Kenapa? Karena sedang COVID. Ini kalau misalkan tidak COVID, kita pernah dulu pemimpinan Republik di Amerika menyerang Timur Tengah, menyerang Iran. Dia pasti jual senjata di sana. Tapi hari ini nggak bisa. Rupanya semua negara runtuh oleh makhluk kecil yang disebut dengan corona. Nah ini kan menarik buat kita. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Mampukah Indonesia hari ini the new Indonesia Commerce? Sebetulnya Pak Jokowi hari ini, pemerintah maaf ya, kalau misalkan lebih siap dan mampu keluar jadi the new Indonesia Commerce, kita bisa jadi negara 5 besar. Jadi kita jangan khawatir soal isu-isu komunisme, soal apa. Jadi ini intinya adalah soal ekonomi, perang dagang. Makanya bagaimana uang 405 triliun dan surat utang yang diterbitkan oleh Indonesia itu betul-betul nyampe kepada sektor-sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan jangan dikorupsi. Dan jangan dikorupsi yang paling penting. Korupsi ini kan paling bahaya penyakit. Ini bisa mengalahkan corona, korupsi. Penyakit yang sudah membudaya. Yang sudah membudaya, membumi. Tapi saya yakin dengan posisi KPK, dengan posisi kejaksaan, kepolisian, civil society kita sangat kuat untuk bisa mengontrol itu. Jadi sekali lagi bahwa Indonesia sejak dari dulu untuk narkoba kita menjadi tempat lahan. Lantas isu jual senjata, isu produk-produk Cina, produk-produk Amerika. Tapi sekali lagi yang harus kita pahami bahwa Donald Trump itu ingin membangkitkan semangat nasionalisme Amerika. Dia menangnya kan dari Hillary Clinton itu karena dia membangkitkan semangat Amerikanya. Dan yang paling kuat sekarang Republik menguasai senator. Jadi nggak mungkin diruntuhkan Donald Trump. Segimana dia berbicara lantang kuat di Twitter di dunia internasional, dia tetap adalah presiden Amerika yang tangguh. Dan saya yakin dia bisa 2 periode. Gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Taufik dan Mas Dadung. Jadi Indonesia harus tetap optimis meskipun ada isu PKI dan isu-isu lainnya. Harus diperhatikan kepada masyarakat Indonesia keseluruhan bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang penting untuk membuat negara kita besar dan bisa bersaing dan kompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Saya Muhammad Gunan Abdillah undur diri, salam Indonesia. Salam Indonesia.